Diusir dari desa karena hamil di luar nikah. 5 tahun kemudian kubuat mereka bungkam ketika aku pulang jadi dokter yang bangun puskesmas. Langit sore itu mendung, seolah ikut meratapi apa yang terjadi padaku. Aku berdiri di depan pintu rumah panggung yang selama ini kusebut rumah, dengan rasa malu dan marah bercampur aduk di dada. Wajah ibuku basah oleh air mata, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Adik laki-lakiku, Dedi, hanya menunduk, tak berani menatapku. Di belakang mereka, warga desa berkerumun. Ada yang berbisik-bisik, ada yang melotot penuh hinaan, dan ada yang memalingkan muka seolah aku adalah aib yang harus disingkirkan. Kamu sudah mempermalukan keluarga dan desa ini, Sari, kata Pak Kades, suaranya tegas namun dingin. Kalau kamu tidak pergi dari sini, kami akan mengusirmu paksa. Aku ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa semua ini bukan salahku, bahwa aku juga korban. Tapi mulutku terkatup rapat. Mereka tak akan mendengarkanku. Semua orang sudah yakin bahwa aku adalah gadis nakal, yang hamil di luar nikah, karena ulahku sendiri. Tak ada yang peduli bahwa aku juga menjadi korban kebohongan dan pengkhianatan. Ibu memberiku tas kecil berisi beberapa potong pakaian. Tangannya gemetar saat menyodorkannya. Maafkan ibu, nak, katanya pelan. Suaranya serak. Ibu tidak bisa melawan mereka. Aku mengambil tas itu tanpa berkata apa-apa. Mataku tertuju pada perutku yang mulai membuncit. Bayiku, yang bahkan belum lahir, sudah dihakimi sebagai anak haram. Hatiku remuk, tapi aku tak punya pilihan. Aku harus pergi. Saat aku melangkah meninggalkan rumah, satu janji terukir dalam hatiku, aku akan kembali, bukan untuk meminta maaf atau mencari pengakuan, tapi untuk membuktikan bahwa hidupku tak berakhir di jalan ini. Bahwa meski mereka mengusirku, aku akan bangkit lebih tinggi daripada mereka yang menertawakan nasibku hari ini. Malam itu, aku tidur di halte bus yang sepi. Tubuhku lelah, tapi pikiranku tak bisa tenang. Siapa ayah dari bayiku? Pertanyaan itu pasti menghantui semua orang di desa, tapi tak seorang pun tahu jawabannya. Dan aku tak akan pernah mengatakannya. Biarlah mereka terus bertanya-tanya, biarlah mereka menyimpan prasangka buruk tentangku. Tapi dalam hatiku, aku tahu siapa dia. Arka, anak Pak Kades. Dia yang telah menjanjikan cinta abadi, tapi akhirnya meninggalkanku begitu saja saat tahu aku hamil. Dia yang kabur ke Jakarta tanpa sedikit pun rasa bersalah. Namun, aku tak akan membiarkan diriku tenggelam dalam kemarahan. Aku harus fokus pada satu hal. Bertahan hidup. Esok harinya, aku naik bus menuju Jakarta. Kota besar yang penuh harapan, meski juga penuh kesulitan. Saat bus melaju meninggalkan desaku, aku menatap keluar jendela. Desa yang dulu kusebut rumah kini tampak semakin kecil, sampai akhirnya lenyap dari pandangan. Aku mengepalkan tangan, berjanji pada diri sendiri. Suatu hari nanti aku akan pulang. Dan saat itu tiba, mereka akan melihat siapa aku sebenarnya. Jakarta menyambutku dengan hiruk-pikuk yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Suara klakson mobil, deru motor, dan teriakan pedagang kaki lima memenuhi udara. Aku berdiri di terminal bus dengan tas kecil di tangan, bingung harus kemana. Perutku semakin membesar, tapi aku tak punya tempat untuk pulang. Tak ada keluarga, tak ada teman. Hanya diriku sendiri dan bayi dalam kandunganku. Hari-hari pertamaku di Jakarta adalah perjuangan tanpa akhir. Aku bekerja serabutan, mencuci piring di warung makan, membersihkan rumah orang, bahkan membantu penjual sayur di pasar. Gajiku tak seberapa, tapi cukup untuk menyewa kamar kecil di sebuah kontrakan murah. Setiap malam, aku duduk di tepi kasur tipis, membelai perutku, dan berbicara pada bayiku. Kita akan baik-baik saja, nak. Bisiku pelan. Ibu akan menjagamu, apapun yang terjadi. Namun, ada satu hal yang selalu menghantui pikiranku. Masa depan. Bagaimana aku bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anakku? Bagaimana aku bisa melindunginya dari dunia yang keras ini? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatku gelisah setiap malam.
Sampai suatu hari, segalanya mulai berubah. Pada suatu sore, saat aku sedang membantu di warung makan, seorang wanita paruh baya datang dan memesan makanan. Dia tampak berbeda dari pelanggan lain, pakaian rapi, wajah teduh, dan senyum hangat yang membuatku merasa nyaman. Saat aku menyuguhkan pesanannya, dia menatapku lama. Ada sesuatu dalam tatapannya, mungkin iba, mungkin kelembutan. "Kamu hamil?" Tanyanya lembut setelah beberapa saat. Aku mengangguk pelan, agak ragu untuk menjawab. Tapi dia tersenyum lagi, kali ini lebih hangat. "Namaku Bu Ratna," katanya. "Aku dokter kandungan. Kalau kamu butuh pemeriksaan, aku bisa membantu." Awalnya, aku ragu. Aku tak punya uang untuk membayar biaya dokter. Tapi Bu Ratna meyakinkanku bahwa ia hanya ingin membantu. Ia memberiku kartu namanya dan alamat kliniknya. Malam itu, aku berbaring di kasur sambil memegang kartu itu, berpikir panjang. Akhirnya, keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk datang ke kliniknya. Klinik Bu Ratna kecil, tapi bersih dan nyaman. Di ruang pemeriksaan, ia memeriksaku dengan teliti. Saat hasil pemeriksaan selesai, ia duduk di hadapanku dan berkata, "Kondisi bayimu baik-baik saja, tapi kamu harus menjaga kesehatanmu, Sari. Kamu masih muda, dan hidupmu tidak boleh berhenti di sini." Aku menunduk, air mata mulai menggenang di mataku. "Tapi Bu, aku tak punya apa-apa. Aku bahkan tak tahu bagaimana caranya membesarkan anak." Ini, Bu Ratna diam sejenak lalu menghela napas. "Dengar Sari, aku juga pernah seperti kamu. Dulu, aku diusir dari desaku karena menolak dinikahkan paksa. Aku tahu rasanya dicap sebagai aib oleh orang-orang yang seharusnya mencintaimu. Tapi lihat aku sekarang. Aku berhasil bangkit karena aku memilih untuk melawan stigma itu." Kata-katanya membuatku terhenyak. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada orang yang benar-benar mengerti apa yang kurasakan. "Aku bisa membantumu," lanjutnya. "Ada program beasiswa untuk sekolah kedokteran bagi perempuan yang kurang mampu. Aku yakin kamu bisa melakukannya jika kamu mau berusaha." Aku tak bisa berkata apa-apa. Hatiku dipenuhi campuran antara harapan dan ketakutan. Apakah aku mampu? Apakah aku pantas mendapatkan kesempatan ini? Beberapa minggu kemudian, aku mulai mengikuti program beasiswa itu. Awalnya sulit. Aku harus belajar dari nol. Sementara banyak teman sekelasku sudah memiliki dasar pengetahuan yang kuat. Tapi, aku tak menyerah. Setiap malam, aku belajar sampai larut. Aku membaca buku-buku tebal, mencatat setiap detail, dan bertanya kepada Bu Ratna jika ada yang tak ku mengerti. Di tengah perjuanganku, aku menemukan sesuatu yang tak terduga. Di dalam tas tua milik mendiang ayahku, yang sempat kubawa saat meninggalkan desa, aku menemukan amplop coklat. Di dalamnya ada surat dan sejumlah uang tabungan. Surat itu ditulis oleh ayahku beberapa bulan sebelum ia meninggal. "Sari, anakku, tersayang," bunyi surat itu. "Ayah mungkin tak bisa melihatmu tumbuh dewasa, tapi ayah percaya padamu. Uang ini adalah tabungan ayah untuk pendidikanmu. Gunakanlah dengan bijak. Jangan pernah menyerah, nak. Ayah selalu bangga padamu." Air mataku mengalir deras saat membaca surat itu. Untuk pertama kalinya sejak kepergian ayah, aku merasa ada seseorang yang benar-benar percaya padaku. Ayahku tak pernah menganggapku sebagai aib. Dia melihatku sebagai anaknya yang berharga, yang layak mendapatkan kesempatan untuk sukses. Dengan dukungan Bu Ratna, surat ayah, dan tekad yang semakin kuat, aku terus maju. 5 tahun berlalu begitu cepat. Aku lulus dari sekolah kedokteran dengan nilai yang membanggakan. Anakku, ayah, tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria meski hidup kami penuh tantangan. Dan saat aku menerima ijazah itu, aku tahu, inilah awal dari balasanku. Bukan balasan dendam, tapi balasan melalui kontribusi nyata. Sekarang, aku siap kembali ke desa. Bukan sebagai Sari yang diusir, tapi sebagai dokter Sari yang akan membuktikan bahwa stigma mereka salah.
Kereta api melaju pelan melewati sawah-sawah yang hijau dan gunungan kecil di kejauhan. 5 tahun berlalu sejak aku meninggalkan desa ini, tapi pemandangan itu tetap sama. Indah, namun menyimpan luka mendalam di hatiku. Aku duduk di samping ayah, anak perempuanku yang kini berusia 5 tahun, Ida. Ia memandangi pemandangan dengan mata penuh rasa ingin tahu. Tak tahu bahwa tempat yang akan kami tuju adalah tempat kelahiranku, dan juga sumber banyak penderitaanku. Bu, kita mau kemana? Tanyanya polos, menarik ujung bajuku. Ke rumah baru. Kita, sayang. Jawabku sambil tersenyum, meski dalam hati aku merasa gugup. Di sana ada banyak orang yang butuh bantuan ibu. Aku tak memberitahunya tentang masa laluku di desa ini. Bagaimana caraku menjelaskan pada anak seusianya bahwa ibunya pernah diusir karena stigma? Bahwa ia dilahirkan tanpa ayah yang mengakui keberadaannya? Untuk saat ini, biarlah ia hanya tahu bahwa ibunya adalah dokter yang ingin membantu orang-orang. Saat kereta akhirnya tiba di stasiun kecil dekat desa, udara segar pedesaan langsung menyambutku. Tapi begitu aku turun, pandangan warga yang lewat membuatku sadar bahwa waktu tak banyak mengubah sikap mereka terhadapku. Beberapa orang berbisik-bisik, ada yang memandangku dengan tatapan curiga, bahkan ada yang buru-buru menarik anak-anak mereka agar tak dekat-dekat denganku. Aku mencoba mengabaikan semua itu. Aku datang bukan untuk mencari pengakuan atau kasih sayang mereka. Aku datang untuk bekerja. Puskesmas yang dibangun pemerintah beberapa tahun lalu masih sepi pasien. Itulah alasan kenapa aku ditugaskan ke sini, untuk menghidupkan kembali fasilitas kesehatan yang hampir mati. Namun ternyata tantangannya lebih besar dari yang kubayangkan. Saat aku mulai membuka praktik, hanya segelintir orang yang datang. Kebanyakan dari mereka adalah pendatang baru yang belum tahu ceritaku. Warga asli desa ini tampaknya enggan berobat kepadaku. Mereka lebih memilih pergi ke dukun kampung atau menahan sakit daripada datang ke puskesmas yang dipimpin oleh perempuan nakal seperti aku. Suatu sore, setelah seharian hanya menerima 1 atau 2 pasien, aku duduk sendirian di ruang tunggu puskesmas. Aku menatap kursi-kursi kosong, merasa frustrasi. Apakah mereka benar-benar tak peduli pada kesehatan mereka sendiri? Ataukah mereka lebih takut pada stigma daripada penyakit? Tiba-tiba, pintu puskesmas terbuka. Seorang wanita paruh baya masuk dengan langkah ragu. Dia adalah Bu Tuti, tetangga lamaku dulu. Wajahnya tampak pucat, dan tangannya memegang perutnya yang terlihat bengkak. Bu, Sari? Katanya pelan, suaranya bergetar. Aku berdiri dan tersenyum padanya. Ya, Bu Tuti. Ada yang bisa saya bantu? Dia ragu sejenak, lalu berkata, anak saya sakit, demam tinggi sudah 3 hari. Tapi dia takut datang ke sini. Katanya, kalau berobat ke kamu, nanti dikira ikut-ikutan jadi nakal juga. Hatiku seperti ditusuk jarum. Jadi, stigma itu masih begitu kuat hingga anak-anak pun takut berurusan denganku. Aku mencoba menahan emosi dan berkata tenang. Bu Tuti, tolong bawa anakmu ke sini besok pagi. Aku janji, aku hanya akan membantunya sembuh. Tak ada yang lain. Bu Tuti mengangguk pelan, lalu pergi. Aku duduk kembali, merasa beban di pundakku semakin berat. Tapi aku tak boleh menyerah. Aku harus menemukan cara untuk meyakinkan mereka bahwa aku di sini bukan untuk balas dendam, tapi untuk membantu. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa seorang ibu melahirkan prematur di tengah hujan deras. Bidan desa sedang tak ada di tempat, dan keluarganya panik. Aku segera mengambil tas medisku dan bergegas ke rumah mereka. Di sana, aku menemukan seorang bayi mungil yang sulit bernapas dan seorang ibu yang kelelahan setelah melahirkan. Tanpa ragu, aku segera bertindak. Aku membersihkan saluran napas bayi itu, memberinya oksigen, dan memastikan ibunya dalam kondisi stabil. Setelah beberapa jam, bayi itu akhirnya menangis keras, tanda bahwa ia berhasil selamat. Keluarga itu menangis, haru memelukku erat-erat. Terima kasih, Dokter Sari, kata suami si ibu dengan suara bergetar. Kamu telah menyelamatkan istri dan anakku. Itu adalah momen pertama ketika aku merasa diterima, meski hanya oleh satu keluarga.
Tapi aku tahu, ini adalah awal. Satu demi satu, warga mulai datang ke puskesmas. Mereka masih ragu, tapi mereka mulai percaya bahwa aku di sini bukan untuk menyakiti, melainkan untuk menyembuhkan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Kenapa puskesmas ini begitu sepi sebelum aku datang? Kenapa warga lebih memilih pergi ke dukun kampung daripada berobat ke sini? Ada yang aneh, dan aku bertekad untuk mencari tahu. Suatu malam, saat aku sedang merapikan arsip puskesmas, aku menemukan catatan lama tentang anggaran dana. Ada transaksi-transaksi mencurigakan yang mengarah pada satu nama. Pak Kades. Sepertinya ada yang sengaja menghalangi program kesehatan di desa ini. Dan aku mulai curiga bahwa ini semua ada hubungannya dengan Arka, pria yang dulu menghamiliku dan kabur tanpa jejak. Aku mengepalkan tangan, merasakan amarah lama mulai menyala lagi. Tapi kali ini, aku tak akan membiarkan emosiku menguasai diriku. Aku akan menggunakan cara yang lebih cerdas, cara yang akan membuat mereka tak bisa menyangkal kebenaran. Kalian boleh menolakku, gumamku pelan, menatap cahaya lilin yang berkedip di mejaku. Tapi kalian tak bisa menolak kebaikan yang akan kuberikan pada desa ini. Hari-hari berikutnya di desa mulai terasa lebih sibuk. Setelah keberhasilanku menyelamatkan bayi prematur itu, warga perlahan-lahan mulai datang ke puskesmas. Mereka membawa anak-anak mereka yang sakit, orang tua yang lemah, bahkan ibu-ibu hamil yang membutuhkan pemeriksaan rutin. Aku bekerja tanpa henti, kadang sampai larut malam, hanya untuk memastikan setiap pasien mendapatkan perhatian yang layak. Namun, meski jumlah pasien bertambah, ada satu hal yang tak kunjung berubah. Sikap dingin. Sebagian besar warga, mereka datang karena butuh bantuan, tapi tetap menjaga jarak. Ada yang berbisik-bisik saat melihatku. Ada yang buru-buru pergi begitu selesai berobat. Bahkan ada yang memberiku uang dengan ekspresi canggung, seolah aku ini pengemis yang harus diberi sedekah. Aku mencoba tak memedulikannya. Yang penting adalah mereka mau datang dan merawat kesehatan mereka. Tapi hatiku tetap terasa berat. Bagaimana mungkin aku bisa benar-benar membantu mereka jika mereka masih menganggapku sebagai aib? Suatu pagi, saat aku sedang memeriksa seorang anak kecil yang demam, pintu puskesmas tiba-tiba dibuka dengan kasar. Seorang pria masuk, wajahnya familiar namun juga asing. Butuh beberapa detik bagiku untuk mengenali siapa dia, Arka. Anak Pak Kades yang dulu meninggalkanku begitu saja. Kamu benar-benar kembali? Katanya suaranya terdengar gugup. Aku menatapnya dingin, lalu berkata, "Apa maumu?" Dia melangkah mendekat, matanya tertuju pada Ayah yang sedang duduk di sudut ruangan, menggambar di buku sketsa. "Itu anakku, kan?" Tanyanya pelan. Aku merasakan darahku mendidih. "Ya, dia anakmu. Tapi kamu tak punya hak apapun atasnya." Arka tampak terkejut, lalu mencoba tersenyum. "Sari, aku minta maaf. Aku salah dulu. Aku kabur karena takut. Tapi sekarang, aku sudah dewasa. Aku ingin bertanggung jawab." "Tanggung jawab?" Balasku tajam. "Kamu pikir tanggung jawab itu datang 5 tahun kemudian, setelah semua yang sudah terjadi? Kamu meninggalkanku sendirian, Arka. Kamu biarkan aku diusir dari desaku sendiri." Dia terdiam, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku tahu aku salah, tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Biarkan aku membantu. Biarkan aku menjadi ayah bagi Ayah. Aku menggeleng keras. "Tidak, kamu tak pantas mendekati kami. Pergi dari sini, Arka. Jangan pernah datang lagi." Dia tampak ragu sejenak, lalu akhirnya pergi dengan kepala tertunduk. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tapi pertemuannya membuatku gelisah. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Dan kenapa ia tiba-tiba muncul sekarang, setelah sekian lama menghilang? Beberapa hari kemudian, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Ayah mulai merasakan gejala aneh, mudah lelah, sering demam, dan kulitnya pucat. Aku membawanya ke rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasilnya membuat dunia seolah runtuh di hadapanku.
Ayah didiagnosis leukemia. Dokter menjelaskan bahwa Ayah membutuhkan transplantasi sumsum tulang untuk bertahan hidup. Tapi donor yang cocok sulit ditemukan dan biayanya sangat besar. Aku merasa seperti kembali ke titik nol. Lagi-lagi, aku harus berjuang sendirian untuk menyelamatkan anakku. Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur Ayah, memandanginya yang tertidur lelap. Hatiku dipenuhi amarah dan ketakutan. Kenapa nasib selalu memilihku untuk menderita? Kenapa anakku harus menanggung beban ini? Esok harinya, aku memutuskan untuk pergi ke Jakarta. Aku akan mencari donor dan mengumpulkan uang untuk pengobatan Ayah. Tapi saat aku sedang mempersiapkan segalanya, sebuah surat tiba di puskesmas. Surat itu dari Bu Ratna, dokter yang dulu membantuku di Jakarta. Sari, bunyi surat itu, ada seorang donatur anonim yang bersedia membiayai pengobatan Ayah sepenuhnya. Dia juga bersedia menjalani tes untuk menjadi donor sumsum tulang. Silakan hubungi nomor ini untuk informasi lebih lanjut. Aku membaca surat itu berulang kali, tak percaya. Siapa yang rela membantu kami sebesar ini? Aku mencoba menelepon nomor yang tertera, dan suara di ujung telepon membuatku terhenyak. Ini aku, Sari, kata suara itu. Arka, aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Dia melanjutkan, aku tahu aku tak bisa memperbaiki kesalahanku dulu. Tapi, biarlah aku membantu Ayah. Dia anakku juga kan? Hatiku bergejolak. Di satu sisi, aku ingin menolak bantuannya. Aku tak ingin berhutang apapun padanya. Tapi di sisi lain, aku tak punya pilihan. Ayah membutuhkan bantuan, dan ini adalah kesempatannya untuk bertahan hidup. Aku akan memikirkannya, jawabku singkat, lalu menutup telepon. Malam itu, aku duduk di depan meja kerjaku, menatap foto Ayah yang tersenyum ceria. Aku tak pernah membayangkan bahwa perjalanan hidupku akan seberat ini. Dulu, aku pulang ke desa untuk membuktikan bahwa aku bisa bangkit dari stigma. Tapi sekarang, aku harus memilih. Apakah aku akan membiarkan masa lalu menghalangi keselamatan? Anakku, maafkan ibu. Nak, bisikku pelan, air mata mengalir di pipiku. Ibu hanya ingin kamu hidup. Bahkan jika itu berarti, ibu harus menerima bantuan dari orang yang paling ibu benci. Hari-hari berikutnya adalah perjuangan tanpa henti. Aku memutuskan untuk menerima bantuan Arka, meski hatiku masih dipenuhi keraguan. Setiap kali aku melihat wajahnya, baik di foto yang ia kirim lewat pesan, atau saat ia datang ke desa untuk tes donor sumsum, aku merasa campuran antara kemarahan dan rasa bersalah. Bagaimana bisa aku mempercayai pria yang dulu meninggalkanku begitu saja? Tapi demi Ayah, aku harus menyingkirkan semua itu. Tes donor sumsum mengungkapkan bahwa Arka cocok sebagai pendonor. Dokter mengatakan transplantasi bisa dilakukan dalam beberapa minggu ke depan. Kabar ini membuatku lega, tapi juga semakin cemas. Apakah prosedur ini akan berhasil? Apakah Ayah akan selamat? Sementara itu, situasi di desa mulai memanas. Warga yang tadinya mulai percaya padaku kini kembali menjauh. Ada isu baru yang beredar. Puskesmas tempat aku bekerja dikaitkan dengan ilmu hitam. Mereka bilang aku menggunakan sihir untuk menyembuhkan orang-orang, dan bahwa bayi prematur yang kuselamatkan sebenarnya adalah hasil ritual aneh. Desas-desus ini tersebar begitu cepat, hingga pasien-pasien yang biasanya datang ke puskesmas mulai menghilang satu persatu. Aku mencoba menenangkan diri. Aku tahu ini pasti ulah seseorang yang ingin menjatuhkanku. Tapi siapa? Dan kenapa mereka begitu membenciku? Suatu malam, saat aku sedang merapikan obat-obatan di gudang puskesmas, aku mendengar suara langkah kaki di luar. Aku keluar untuk memeriksa, tapi tak ada siapa-siapa. Namun, ketika aku kembali ke dalam, aku menemukan secarik kertas di atas mejaku. Di atasnya tertulis sebuah ancaman. Pergilah dari desa ini, atau kamu akan menyesal. Jantungku berdebar kencang. Siapa yang melakukan ini? Apakah ini terkait dengan kedatangan Arka? Atau apakah ini ulah Pak Kades yang mungkin takut rahasia tentang anaknya terbongkar? Aku memutuskan untuk tidak tinggal diam. Keesokan harinya, aku mengumpulkan keberanian untuk menghadap Pak Kades.
Aku tahu ini risiko besar, tapi aku harus mencari jawaban. Kenapa Bapak memusuhi saya? Tanyaku langsung saat bertemu dengannya di balai desa. Pak Kades tampak terkejut, lalu mencoba tersenyum tenang. Saya tidak tahu apa yang kamu maksud, Sari. Apa Bapak pikir saya bodoh? Balasku tajam. Isu tentang ilmu hitam, ancaman di puskesmas. Ini semua pasti ada hubungannya dengan Bapak, kan? Wajahnya berubah tegang. Dia menatapku lama, lalu akhirnya berkata pelan, "Kamu benar-benar keras kepala ya? Kamu pikir kamu bisa kembali ke desa ini dan hidup seperti tak ada yang terjadi? Apa maksud Bapak? Bukankah sudah jelas? Kamu hamil di luar nikah, Sari. Kamu mencoreng nama baik keluargamu, bahkan nama baik desa ini. Sekarang kamu kembali dan berpura-pura menjadi pahlawan? Tidak semudah itu." Aku mengepalkan tangan, menahan amarah. Lalu apa? Apakah Bapak akan terus menghalangi program kesehatan hanya karena dendam pribadi? Apakah Bapak rela warga sakit hanya demi melindungi reputasi anak Bapak? Dia terdiam, wajahnya memerah. Lalu dia berkata dingin, "Kalau kamu tetap di sini, jangan harap puskesmas ini akan mendapat bantuan dana lagi." Ancaman itu membuatku marah, tapi juga memberiku kekuatan. Jika dia ingin perang, maka aku akan melawannya dengan caraku sendiri. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih buruk terjadi. Puskesmas dibakar. Api melahap bangunan kecil itu di tengah malam, menghanguskan obat-obatan, alat medis, dan semua catatan pasien. Untungnya, aku dan ayah sedang tidur di rumah kontrakan, jadi kami selamat. Tapi kehilangan puskesmas adalah pukulan telak bagiku. Warga mulai berdatangan ke lokasi kebakaran pagi itu. Ada yang tampak sedih, ada yang tampak bersalah, tapi tak seorang pun mengaku bertanggung jawab. Aku berdiri di tengah puing-puing yang hangus, merasa putus asa. Namun di tengah kehancuran itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dedi, adik laki-lakiku, tiba-tiba maju dan berlutut di hadapanku. Matanya basah oleh air mata. "Maafkan aku, Kak," katanya pelan. Aku yang membakar puskesmas ini. Hatiku seperti ditusuk jarum. "Kenapa, Dedi? Kenapa kamu melakukan ini?" "Aku malu, Kak," katanya suaranya bergetar. "Aku malu karena kakakku adalah perempuan yang diusir karena hamil di luar nikah. Aku malu karena semua orang menertawakan kita. Aku pikir, kalau puskesmas ini hilang, kakak akan pergi lagi, dan semuanya akan kembali normal." Aku menatapnya lama, lalu duduk di sampingnya. "Dedi, aku tahu kamu malu. Aku juga pernah merasakan hal yang sama. Tapi kabar buruknya, kita tak bisa mengubah masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki masa depan. Kalau kita menyerah sekarang, stigma itu akan terus ada. Apakah kamu mau hidup seperti ini selamanya?" Dedi menangis terseduh-seduh. Aku memeluknya erat, merasakan beban di pundakku. Sedikit berkurang. Setidaknya aku tak sendirian lagi. Esok harinya aku mengumpulkan warga di balai desa. Aku berdiri di depan mereka, menatap setiap wajah yang pernah menolakku. Suaraku terdengar tegas, meski hatiku masih bergetar. "Puskesmas itu adalah harapan kita semua," kataku. "Tapi api telah menghanguskannya. Sekarang, aku minta bantuan kalian, bukan untuk aku, tapi untuk anak-anak kalian, untuk ibu-ibu kalian, untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan medis. Mari kita bangun puskesmas yang baru, lebih besar dan lebih baik. Karena jika kita bersatu, stigma ini bisa kita lawan." Awalnya, mereka ragu. Tapi satu persatu, mereka mulai berdiri dan mengangguk. Beberapa orang bahkan langsung memberikan sumbangan. Bahkan Rani, adik perempuanku, datang dan memelukku erat. "Maafkan aku, Kak," katanya pelan. "Aku salah dulu." Aku tersenyum tipis. "Kita semua pernah salah, Ran. Sekarang, mari kita memperbaiki semuanya." Di tengah semua kekacauan ini, Arka datang lagi ke desa. Dia membawa uang untuk membantu pembangunan puskesmas baru. Aku masih belum sepenuhnya mempercayainya. Tapi aku tahu niatnya kali ini tulus. "Terima kasih," kataku padanya, meski kata-kata itu terasa berat di lidahku. Dia tersenyum tipis. "Ini bukan tentang aku, Sari. Ini tentang ayah, dan tentangmu." Aku menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Mungkin suatu hari nanti, aku bisa memaafkannya. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin fokus pada satu hal. Membangun kembali harapan di desa ini. Pembangunan puskesmas baru dimulai dengan semangat yang tak terduga.
Warga yang dulu menolak keberadaanku kini bekerja bersama tanpa pamrih. Ada yang menyumbangkan kayu, ada yang membantu memasang genteng, bahkan anak-anak kecil ikut mengumpulkan batu untuk pondasi. Aku berdiri di tengah keriuhan itu, merasa campuran antara haru dan bangga. Mereka akhirnya melihat bahwa aku bukan musuh mereka. Aku adalah bagian dari desa ini. Namun, meski suasana tampak lebih baik, aku tahu badai belum sepenuhnya berlalu. Arka masih sering datang ke desa, kadang membawa bahan bangunan, kadang hanya diam-diam mengamati dari kejauhan. Setiap kali ia muncul, aku merasa dilema. Di satu sisi, aku bersyukur atas bantuannya, terutama demi ayah. Tapi di sisi lain, kehadirannya membuatku cemas. Apa tujuan sebenarnya? Apakah ia benar-benar ingin bertobat, ataukah ada agenda lain? Suatu sore, saat aku sedang mengawasi pembangunan puskesmas, Pak Kades mendekatiku. Wajahnya tampak tegang, tapi juga penuh rasa bersalah. "Sari," katanya pelan. "Kita perlu bicara." Aku menatapnya dingin. "Apalagi, Pak?" Dia menghela napas panjang, lalu berkata, Aku tahu siapa ayah." Hatiku langsung berdebar kencang. "Apa maksud Bapak?" "Aku tahu karena dia adalah anakku sendiri." Dia menundukkan kepala, suaranya bergetar. "Arka adalah ayah. Aku merasa seperti disambar petir. Semua teka-teki selama ini mulai terjawab. Kenapa Arka tiba-tiba muncul? Kenapa ia begitu gigih membantu? Bahkan, kenapa Pak Kades begitu keras menentang keberadaanku di desa? Semua ini bukan tentang stigma sosial belaka. Ini tentang melindungi reputasi keluarganya. Kenapa Bapak tidak mengatakannya dari dulu? Tanyaku. Suaraku bergetar karena marah. Aku takut, jawabnya pelan. Aku takut warga akan mengetahui bahwa anakku telah menghamili gadis desa sendiri. Aku takut nama baik keluarga hancur. Jadi aku memilih untuk mengusirmu, Sari. Aku memilih untuk menutup mata pada kesalahan Arka. Aku mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Jadi semua ini, semua penderitaanku, karena Bapak takut nama baik keluarga rusak? Dia mengangguk, wajahnya penuh penyesalan. Aku salah, Sari. Aku sangat salah. Aku hanya ingin meminta maaf. Dan aku berjanji, aku akan membantu membangun kembali puskesmas ini. Untukmu, untuk ayah, dan untuk semua warga desa. Aku tak bisa berkata apa-apa. Hatiku dipenuhi amarah, tapi juga sedikit lega. Setidaknya, rahasia besar ini akhirnya terungkap. Sekarang aku tahu bahwa aku tak hanya melawan stigma sosial, tapi juga kebohongan dan pengkhianatan dari orang-orang yang seharusnya melindungiku. Malam itu, aku memutuskan untuk menghadap Arka. Aku menemuinya di sebuah warung kecil di pinggir desa, tempat ia sering duduk sendirian. Saat aku datang, ia tampak terkejut. "Aku tahu semuanya," kataku langsung. Suaraku tajam. "Aku tahu kamu adalah anak Pak Kades. Aku tahu kenapa kamu tiba-tiba muncul dan membantu. Kamu hanya ingin menebus dosamu, kan?" Arka terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Ya, aku memang anak Pak Kades. Dan ya, aku tahu aku salah dulu. Aku meninggalkanmu karena aku takut. Tapi sekarang, aku ingin bertanggung jawab. Aku ingin menjadi ayah bagi ayah. Aku ingin membantumu membangun kembali hidupmu." Aku tertawa getir. "Kamu pikir segalanya bisa diperbaiki hanya dengan uang dan bantuanmu? 5 tahun aku hidup tanpa kamu, Arka. 5 tahun aku berjuang sendirian. Kamu tak punya hak apapun atas kami." Wajahnya tampak terluka, tapi aku tak peduli. Aku melanjutkan. "Kalau kamu benar-benar ingin membantu, lakukanlah tanpa syarat. Jangan harap aku akan memaafkanmu begitu saja. Itu bukan hal yang bisa kau beli dengan uang." Dia menundukkan kepala, lalu berkata pelan, "Aku mengerti, Sari. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk ayah. Untukmu." Aku menatapnya lama, lalu berbalik pergi. Aku tak tahu apakah aku bisa mempercayainya, tapi setidaknya niatnya kali ini terlihat tulus. Beberapa hari kemudian, kabar baik datang. Transplantasi sumsum tulang untuk ayah berhasil dilakukan. Dokter mengatakan kondisinya stabil, dan jika semuanya berjalan lancar, ia bisa sembuh total. Aku merasa seperti beban besar yang selama ini menekan pundakku akhirnya terangkat. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bu Ratna, dokter yang dulu membantuku di Jakarta, tiba-tiba datang ke desa. Ia mengajakku bicara di ruang tamu rumah kontrakanku. "Sari," katanya pelan, "ada sesuatu yang harus kamu ketahui." "Apa itu, Bu?" tanyaku. Penasaran. Bu Ratna menghela napas panjang, lalu berkata, Aku adalah kakak kandung Pak Kades." Hatiku langsung berdebar, kencang. "Apa maksud Ibu?" "Aku diusir dari desa ini puluhan tahun lalu,
karena menolak dinikahkan paksa. Aku tahu persis bagaimana rasanya dicap sebagai aib oleh orang-orang yang seharusnya mencintaimu. Itulah kenapa aku membantumu dulu, karena aku ingin balas dendam pada adikku, Pak Kades. Aku ingin membuktikan padanya bahwa stigma itu salah, bahwa perempuan seperti kita bisa bangkit lebih tinggi daripada mereka yang menilai kita. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Semua ini jauh lebih rumit daripada yang kubayangkan. Aku tak hanya melawan stigma sosial, tapi juga melawan dendam, masa lalu yang saling terkait. Terima kasih sudah jujur, Bu, kataku akhirnya. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak melawan stigma ini untuk balas dendam. Aku melakukannya karena aku ingin membantu. Aku ingin membuktikan bahwa kita bisa menjadi lebih baik daripada mereka yang menilai kita. Bu Ratna tersenyum tipis, lalu mengangguk. Kamu benar, Sari. Kamu lebih kuat daripada aku dulu. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang ayah, memandanginya yang tertidur lelap. Hatiku dipenuhi rasa syukur, meski perjalanan ini masih jauh dari selesai. Aku tahu, aku tak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memperbaiki masa depan. Untuk ayah, untuk warga desa, dan untuk diriku sendiri. Kita akan baik-baik saja, Nak, bisikku pelan, membelai rambutnya. Ibu janji, puskesmas baru akhirnya selesai dibangun. Bangunan itu lebih besar, lebih modern, dan lebih lengkap daripada yang lama. Ada ruang periksa, ruang bersalin, bahkan laboratorium kecil untuk pemeriksaan darah dan urin. Warga desa berbondong-bondong, datang saat peresmian, membawa bunga dan makanan sebagai tanda syukur. Aku berdiri di depan puskesmas, memandangi wajah-wajah mereka yang dulu menolakku, kini tersenyum dengan mata penuh harap. Terima kasih atas semua bantuan kalian, kataku kepada mereka. Suaraku terdengar tegas namun lembut. Ini bukan hanya milikku. Ini milik kita semua. Mari kita jaga bersama agar anak-anak kita, cucu-cucu kita, bisa hidup sehat. Mereka bertepuk tangan, ada yang mengangguk setuju. Bahkan ada yang mendekat untuk menjabat tanganku. Rani, adikku, berdiri di sampingku, matanya berkaca-kaca karena bangga. Dedi juga ada di sana, meski masih agak canggung. Tapi ia sudah mulai membantu sebagai sukarelawan di puskesmas. Melihat mereka, aku merasa bahwa semuanya akhirnya mulai pulih, meski tak sepenuhnya sempurna. Namun, di balik semua kebahagiaan ini, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Arka. Dia tetap datang ke desa, kadang membantu di puskesmas, kadang hanya diam-diam mengamati dari kejauhan. Aku masih belum bisa sepenuhnya mempercayainya, tapi aku tahu niatnya kali ini tulus. Ia bahkan mulai mengenal ayah, meski hubungan mereka masih terasa canggung. Suatu sore, saat aku sedang merapikan catatan medis di ruang kerjaku, Arka masuk tanpa permisi. Ia tampak gugup, seperti biasa. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Sari, katanya pelan, aku ingin bicara serius. Aku menatapnya, lalu mengangguk. Apa? Aku ingin menjadi bagian dari hidup ayah. Bukan karena aku merasa berhak, tapi karena aku benar-benar ingin menjadi ayah yang baik untuknya. Dan aku ingin memperbaiki kesalahanku padamu. Hatiku langsung berdebar kencang. Aku mencoba menahan emosi, lalu berkata, Arka, aku sudah bilang sebelumnya. Kamu tak bisa membeli maaf dengan uang atau bantuanmu. Kamu harus membuktikan bahwa kamu layak dipercaya. Dia mengangguk pelan. Aku mengerti. Itulah kenapa aku akan tinggal di desa ini. Aku akan bekerja di ladang, membantu warga, dan belajar menjadi orang yang lebih baik. Aku tidak meminta apapun darimu, Sari. Aku hanya ingin kesempatan untuk membuktikan diriku. Aku menatapnya lama, mencoba membaca ekspresinya. Akhirnya, aku berkata pelan, Baiklah, tapi ingat, kalau kamu melanggar janjimu, aku tak akan ragu untuk menjauhkanmu dari kami. Dia tersenyum tipis, lalu mengangguk. Terima kasih, Sari. Beberapa bulan berlalu, dan perubahan mulai terlihat. Arka benar-benar bekerja keras di ladang, membantu warga, bahkan mulai belajar tentang kesehatan dasar untuk membantu di puskesmas. Hubungannya dengan ayah juga mulai membaik. Meski awalnya canggung, ayah perlahan-lahan mulai memanggilnya ayah. Setiap kali aku melihat senyum mereka, hatiku dipenuhi rasa lega. Tapi yang paling penting adalah perubahan di desa. Stigma terhadap perempuan nakal mulai memudar. Aku sering memberikan edukasi kepada warga tentang hak-hak perempuan, pentingnya, pendidikan, dan bahayanya stigma sosial. Bahkan Bu Ratna sering datang untuk memberikan seminar tentang pemberdayaan perempuan. Desa ini perlahan-lahan mulai berubah. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Suatu pagi, saat aku sedang memeriksa seorang ibu hamil di puskesmas, seorang gadis muda masuk dengan langkah ragu. Wajahnya pucat, matanya sembab. Dia duduk di kursi tunggu, tampak takut untuk mendekat. Ada yang bisa saya bantu?
Tanyaku lembut, dia menunduk, lalu berkata, pelan, Bu dokter, saya hamil, tapi saya belum menikah. Hatiku langsung tergerak. Aku menghampirinya, lalu duduk di sampingnya. Jangan takut, kataku pelan. Kamu tidak sendirian, ibu akan membantu kamu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi orang-orang pasti akan membenci saya. Aku tersenyum tipis, lalu berkata, dulu, aku juga pernah berada di posisi kamu. Orang-orang membenciku, mengusirku, bahkan keluargaku sendiri meninggalkanku. Tapi lihat aku sekarang. Aku kembali ke desa ini bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membantu orang-orang seperti kamu. Jadi, jangan takut. Kita akan melewati ini bersama. Dia mengangguk pelan, lalu memelukku erat. Saat itu, aku merasa bahwa perjuanganku selama ini akhirnya membuahkan hasil. Aku tak hanya membantu satu orang, tapi juga membuka pintu bagi banyak perempuan lain yang mungkin akan mengalami nasib yang sama. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang ayah, memandanginya yang tertidur lelap. Hatiku dipenuhi rasa syukur. Aku tak pernah membayangkan bahwa perjalanan hidupku akan seberat ini. Dulu, aku pulang ke desa untuk membalas dendam. Tapi sekarang, aku tahu bahwa balasan terbaik bukanlah dengan kebencian, melainkan dengan kebaikan. Kita berhasil, nak, bisiku pelan, membelai rambutnya. Ibu janji, kita akan terus membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena itulah cara kita menyembuhkan dunia ini. Di luar, angin malam berhembus lembut, membawa aroma sawah yang segar. Langit dipenuhi bintang-bintang yang berkilauan, seolah ikut merayakan kemenangan kecil yang kami raih hari ini. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa yakin bahwa aku tak lagi sendirian.